Oke Bapak Ibu, selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum tekan tombol subscribe, komen dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi dari khotbah-khotbah saya. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di bawah komentar ini. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan memberikan tema renungan saya adalah ketika Tuhan menguasai seseorang atau ketika Tuhan menguasai kita. Mari kita temukan Alkitab kita lihat di dalam kitab Sakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Serubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, ini adalah sebuah kata-kata dari seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang bisa kita sebut sebagai nabi kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sakaria itu berasal dari masa yang sama dengan Nabi Hagai. Kalau kita lihat di dalam kitab Esra pasal yang ke-5 ayat yang pertama, di situ mereka memulai karir kenabian mereka itu dimulai pada tahun kedua, ya, pada tahun kedua masa pemerintahan Raja Darius atau Raja Persia pada waktu itu. Nah, di tahun 520 sebelum Masehi atau di abad yang kelima. Nah, ia berkarya di antara orang-orang yang telah pulang dari pembuangan di Babel. Latar belakang kitab atau latar belakang firman Tuhan atau latar belakang kitab Sakaria tidaklah jauh berbeda dengan latar belakang kitab Hagai. Kenapa? Karena Sakaria melayani pada tahun 520 sampai 518. Nah, sebelum Masehi. Jadi di abad ke-5 kurang lebih seperti itu, dan tahun 520 sekian sampai ke 518. Dalam tahun pertama Raja Kores, ya, yang agung dari Persia, dikeluarkan semacam keputusan untuk apa? Untuk mengembalikan orang-orang Yahudi yang terbuang, ya, yang terbuang atau ya yang berada di tempat atau di Babel, ya, di kerajaan Babel, untuk ke negerinya. Nah, Serubabel, anak dari Sealtiel dan ahli waris resmi dari Raja Daud yang memimpin rombongan ini dalam perjalanan pulang, ya, ke negeri mereka. Nah, kemudian raja ini memberi izin, ya. Kalau kita tahu bersama, raja ini memberikan izin untuk membangun bait suci atau membangun bait Allah, ya, membangun kembali. Namun responnya itu respon yang diberikan bangsa Israel untuk rencana pembangunan, nah, tidak seperti yang diharapkan oleh Nabi Sakaria. Ya, tidak diharapkan oleh Nabi Sakaria. Kenapa? Karena apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka berusaha menggeserkan bangsa ini untuk memperbaharui aktivitas mereka. Mereka ingin mengalihkan tujuan dari tujuan mereka sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kedua nabi ini seperti Nabi Sakaria dan Nabi Hagai ini ingin berusaha untuk mendorong semangat kerja, semangat layanan orang Yahudi yang sudah kendur, yang sudah menurun. Ya, mereka mulai merasa, kita kan di bawah pemerintahan Raja Darius, ngapain juga kami harus membangun bait suci. Nah, sehingga Nabi Sakaria dan Nabi Hagai ini mendorong orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk membangun kembali bait Allah. Nah, lalu kemudian bait suci itu diselesaikan pada tahun ke-6, ya. Lalu kemudian dengan mengenal isi kitab Sakaria ini, sebenarnya kita orang-orang Kristen, ya, mengerti bahwa kedatangan Kristus telah dibuatkan terlebih dahulu, dan kerajaan yang kekal juga telah diberitakan di masa lalu. Dengan demikian mereka semakin mengetahui bahwa segala apa yang dikatakan firman Tuhan adalah benar. Kalau kita mengacu pada ayat yang tadi, kalau kita melihat pada kitab
Zakaria pasal 4 ayat 6. Di situ dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, ya, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Di sini rohku itu menggunakan huruf besar. Ya, ku itu adalah Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita perhatikan, Zakaria menulis, ya, atau Zakaria ini menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu karena mereka mulai merasa hilang semangat. Maka uh, Nabi Zakaria ini ingin sekali mendorong orang-orang Yahudi agar supaya mereka dapat membangun bait Allah, agar supaya mereka dapat membangun bait suci, sehingga mereka dapat beribadah di sana. Nah, kalau kita perhatikan, ya, terkait dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebenarnya kita pun harus memiliki semangat yang baru. Ya, kenapa? Karena ketika Tuhan menguasai kita, ketika Tuhan atau ketika rohnya itu menguasai seseorang seperti Tuhan menguasai Zakaria, maka ada visi, ada vision, ada suatu pernyataan di sana di mana Tuhan ingin membuat orang-orang atau orang-orang percaya ini agar supaya mereka bersekutu dengan Dia. Nah, tidak lepas dari tantangan dan persoalan yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahkan kita sebagai orang yang percaya, di mana kita juga mengalami persoalan atau polemik, khususnya diri kita sendiri. Mungkin kita merasa bahwa ibadah itu nggak penting. Kita merasa bahwa ya sudahlah, karena kalau saya sudah menjadi orang percaya, maka tidak perlu lagi beribadah. Tapi orang-orang Yahudi ini, mereka teralihkan juga dengan suatu kondisi di mana mereka sudah merasa nyaman ketika mereka di bawah pengaruh seseorang, di bawah pengaruh pada waktu itu. Nah, tetapi datanglah Hagai, datang Nabi Hagai, Nabi Zakaria mengingatkan mereka agar supaya mereka itu melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, di sini ada beberapa perkataan yang akan kita katakan ketika Tuhan menguasai kita. Jadi kita perhatikan bahwa kata Zakaria tadi bahwa bukan kuat dan gagah atau keperkasaan, tetapi rohku, kata Tuhan. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah uh, beberapa hal, ada beberapa perkataan yang akan kita ucapkan ketika Tuhan menguasai kita. Kita perlu sadar bahwa pasti ada suatu respon, ada suatu responsif yang uh, kita utarakan ketika Tuhan menguasai kita. Sama seperti Zakaria, ketika roh Tuhan menguasai dia, tentu ada pernyataan, ada suatu kalimat, ada suatu perkataan, the word, ada suatu ucapan yang dia berikan. Ya, perkataan yang pertama adalah bukan dengan keperkasaan kita. Jadi kalau Zakaria pernah ngomong, pernah bicara bahwa bukan karena keperkasaannya dia, karena memang kalau kita lihat Zakaria ini mendapat penglihatan, mendapat pernyataan dari Tuhan yang kemudian ternyata itu terjadi di beberapa tahun, beberapa ratus tahun kemudian, beberapa abad kemudian ketika kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, kemudian kalau kita lihat perkataan yang pertama, bukan dengan keperkasaan kita. Kita perlu sadar bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, yang mungkin saja di taraf memang sudah makin makin familiar dan makin terkenal, tetapi bukan dengan keperkasaan kita, tetapi karena roh. Jadi bekerja dengan kekuatan roh Tuhan akan memampukan kita untuk, ya, kata firman, meratakan gunung-gunung yang besar, ya, menyingkirkan segala tantangan dan persoalan yang tampak besar, yang kelihatannya sulit uh, diatasi, sulit dilalui, tetapi karena ada roh Tuhan, karena ada kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita, sehingga sekalipun masalah itu tampak besar, sekalipun masalah itu menghalangi kita, itu akan rata, itu akan kita lalui bersama. Kenapa? Karena karena bukan dengan keperkasaan kita, tetapi karena roh Tuhan yang menguasai kita. Nah, kekuatan Roh Kudus akan membuat persoalan yang rumit, yang kompleks itu menjadi begitu sederhana, menjadi begitu mudah. Nah, kuasa Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera, akan memberikan peace kepada kita, memberikan joy dan ketenangan pada umat Tuhan, ya, sehingga kita tidak lagi melihat masalah, kita tidak lagi melihat persoalan dengan cara pandang kita sendiri, dengan cara pandang
seseorang, tetapi kita melihat cara pandangnya Tuhan. Ya, manusia itu memandang singa sebagai binatang yang buas. Ya, manusia kalau kita lihat ya, siapapun kita akan melihat singa itu adalah binatang yang sangat buas. Dia binatang yang sangat apa namanya? Yang sangat dia akan memangsa dan sangat buas seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat singa pasti akan ketakutan. Tetapi bagi orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, ya, bagi orang yang melihat dengan cara pandangnya Tuhan, maka sebagai orang yang percaya bahwa singa sebagai binatang yang terlalu mudah untuk apa? Untuk dikatupkan mulutnya. Kenapa? Karena Daniel pasal 6 ayat 23, di situ kalau kita baca, kita lihat di situ bahwa ketika ketika maksud saya Daniel dibuang di gua singa, maka di situ ada singa, ya, ada singa yang ingin menerkam, tetapi apa yang terjadi? Mulut dari singa itu dikatupkan. Kenapa? Karena Daniel memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, manusia memandang lautan sebagai halangan yang tidak mungkin dilalui. Manusia melihat lautan sebagai sesuatu hal yang mustahil. Namun Tuhan melihatnya sebagai kerikil, ya, kerikil kecil yang dapat didorong menjadi tembok, ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kalau kita lihat di danau Teberau atau di laut Teberau maksud saya, ketika Musa ingin dan bangsa-bangsa pilihannya Tuhan itu ingin melalui uh, laut Teberau, ya, maka di sana kalau kita lihat bahwa tidak mungkin dong, impossible kalau mereka dapat melalui laut tersebut. Tetapi kenyataannya maka laut tersebut terbelah menjadi dua bagian, ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau kita lihat, ya, manusia melihat bahwa uh, 5 roti dan 2 ikan ini sebagai persediaan yang sangat kecil, sangat minim, ya, sangat, ya, nggak mungkin lah kasih makan 5.000 orang. Tetapi kalau Tuhan memandang, Tuhan melihat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kalau keperkasaannya Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita agar supaya kita itu harus dikuasai oleh Tuhan. Ya, bukan dengan keperkasaan kita, tetapi karena Tuhan, tapi karena kuasa Tuhan. Nah, kemudian perkataan yang kedua yang akan kita katakan ketika Tuhan menguasai kita, yang kedua adalah karena Roh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena Roh Tuhan ini kadangkala kita menonjolkan atau kita mengutarakan sesuatu yang dari diri kita sendiri, dari perkataan-perkataan kita, dari yang bukan dari Tuhan. Tetapi poin yang kedua di sini, perkataan yang kita keluarkan, ternyata yang kita ucapkan adalah semua karena Tuhan, semua karena Dia, ya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Tuhan. Nah, ini sumber kekuatan dan kemampuan ada pada Tuhan. Ya, ketika kita menghadapi kesulitan, yang kita hadapi adalah yang kita lakukan adalah kita mengandalkan Tuhan, dan semua karena Tuhan. Kita mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur yang mengajar dan menuntun dalam kebenaran, ya. Kita memiliki penolong yaitu Roh Kudus. Lalu kemudian kita menuntun, ya. Dia menuntun kita, maksud saya, dan memberikan kekuatan di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, ya, di saat kita mungkin sakit, Dia menolong kita, Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan. Kenapa? Karena Dia baik, Dia luar biasa. Dan Tuhan memanggil kita untuk hidup oleh Roh Kudus. Ya, Tuhan memanggil kita, tentu Dia berikan kapasitas yang besar, Dia berikan kapasitas yang luar biasa. Ada authority. Dalam bahasa Yunani disebut exousia. Dia memberikan kita exousia, Dia memberikan kita kemampuan, Dia memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kita akan jadi stranger. Kita akan menjadi orang-orang yang melihat sesuatu yang marvelous, sesuatu yang amazing, dan kita akan terheran-heran dengan Tuhan. Kenapa? Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Dia, semua karena Tuhan yang memberkati kita dimanapun kita berada. Tuhan memperingatkan kita untuk apa? Untuk jangan bersandar kepada kekuatan dan kemampuan kita, ya. Tuhan ingatkan kepada kita agar supaya bukan dengan kekuatan atau keperkasaan kita, melainkan oleh kemampuan karena Roh Allah, ya, melainkan karena Roh Kudus. Jadi hiduplah oleh Roh.
Ketika hidup oleh Roh, maka Roh Kudus menjadi sumber kekuatan dan kemampuan kita menaklukkan tantangan dan masalah. Hasilnya, kita akan melihat hasilnya damai sejahtera dan hasilnya kita akan melihat damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus memenuhi hati kita. Kita mungkin hari-hari hidup kita dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dipenuhi dengan segala macam halangan, tetapi ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, ada damai sejahtera di sana, ada sukacita yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ya, kita dipenuhi dengan pengharapan akan pertolongan Tuhan dan masa depan yang baik dan masa depan yang gilang gemilang. Ya, kita akan memiliki kekuatan untuk mengusir rasa kekhawatiran, mengusir rasa pesimis. Ya, kadangkala ketika kita ada dalam satu zona di mana kita mengalami persoalan, kadangkala kita merasa pesimis. Tapi enggak, Tuhan, saya mau terobos, saya mau maju, saya tidak mau seperti ini terus, tapi agar supaya saya benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, pesan Tuhan kepada mereka melalui Zakaria, ya jelas bahwa penyelesaian bait suci tidak akan tercapai melainkan manusia, ya melalui manusia maksud saya. Jadi pembangunan bait suci itu tidak akan tercapai kalau dengan kekuatan manusia, kalau dengan kekuasaan atau keperkasaan manusia, ya tidak akan terjadi, melainkan kekuasaan Roh Kudus, melainkan kekuatan Roh Kudus. Nah, prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, kita tidak dapat mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita tidak dapat mengandalkan kemampuan, kekuatan, namun harus bergantung pada Roh Kudus untuk melakukannya dalam diri kita dan melalui diri kita sendiri. Nah, kemudian perkataan yang ketiga, ya, apa yang kita akan ucapkan ketika kita dikuasai oleh Tuhan. Nah, perkataan yang ketiga adalah karena firman Tuhan. Nah, beberapa hari setelah peringatan kelahiran yang ke-200, ya, kalau kita lihat Abraham Lincoln tetap tercatat sebagai presiden Amerika Serikat terbaik. Nah, kesimpulan ini dibuat oleh 665 sejarawan Amerika. Nah, kemudian keberhasilan dan kepopuleran, kefamiliarannya dia, Abraham Lincoln ini, dia tidak terlepas dari kesadarannya untuk selalu mengandalkan Tuhan. Nah, Abraham Lincoln kita tahu bersama bahwa dia ternyata punya persekutuan dengan Tuhan. Nah, kita bisa melihat dari kehidupannya seperti apa dalam kepemimpinannya, dalam leadershipnya, ya. Ya, dia mengandalkan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus dalam setiap keputusan yang dia ambil. Ternyata siapapun kita harus bisa mengandalkan Roh Kudus. Ya, apapun keputusan-keputusan yang kita ambil itu harus sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, apalagi kita harus menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Nah, pernah di suatu hari seseorang yang cukup dekat dengan Abraham Lincoln, ya, tidak sengaja mendengar suara orang berbicara dari kamar Lincoln, ya. Dia mendengar karena memang dekat seperti itu. Ia pun melihat, ya, sang presiden berlutut di samping di samping tempat tidurnya, ya. Dia berlutut. Abraham Lincoln ini melakukan sesuatu yang sering dia lakukan. Dia berlutut dan dia berdoa dengan sepenuh hati. Dia katakan begini di dalam doanya dia, Tuhan Yesus, tolong saya, ya, Roh Kudus pimpin saya untuk menjalankan pemerintahan atas negara yang besar ini. Nah, sepotong kisah ini dalam bacaan hari ini pun mengingatkan kita bahwa kita ini perlu membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Sedangkan Abraham Lincoln saja itu membutuhkan pertolongan Roh Kudus, membutuhkan Tuhan, apalagi kita, apalagi orang-orang yang mendengar video ini, ya, mendengar renungan ini. Dan saya yakin Serubabel dia begitu luar biasa, karena Serubabel pun adalah seorang gubernur luar biasa yang dipilih Tuhan untuk pembangunan kembali bait suci yang kedua di Yerusalem. Nah, namun pekerjaan itu segera terhenti karena berbagai pertentangan dari banyak pihak, ya. Meski demikian, gunung permasalahan sebesar apapun dapat diratakan oleh Tuhan. Pembangunan pun kembali dimulai, ya, kemudian terjadi. Nah, tepat seperti dinubuatkan Tuhan melalui Zakaria, lalu kemudian bukan karena kepandaian atau pengaruh besar Serubabel, tetapi hanya karena kuasa Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, nah,
kita mampu ya melihat pada rancangan-rancangan Tuhan, keputusan-keputusannya Tuhan. Kita nih punya keputusan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Kita nih punya pendapat, tapi pendapatnya Tuhan yang harus diutarakan. Nah, kita ini punya mau, tapi maunya Tuhan saja yang harus diutarakan. Nah, tentu kalau kita lihat kembali lagi dengan cerita tadi dengan Abraham Lincoln, nah dia itu selalu menyerahkan segala perkara, segala urusan, segala schedule dan segala apapun dia serahkan kepada Tuhan. Di pagi hari dia berlutut. Kalau kita perhatikan, tidak akan mungkin kan orang yang, karena memang ada juga raja-raja yang lain, kalau kita lihat seperti Raja Mesir, karena tidak mengenal Tuhannya Musa, kan akhirnya dia kan tidak mengandalkan Tuhannya Musa, seperti itu, Allahnya Musa. Nah, tetapi kalau kita lihat dia itu punya kepercayaan sendiri. Nah, tetapi yang kita perlu garis bawahi di sini adalah bahwa ketika ya orang-orang mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Tuhan pasti akan memberkati dan Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita. Apa sih yang susah? Apa sih yang sulit dalam kehidupan kita? Mungkin kita merasa bahwa Tuhan, saya ini sulit untuk melangkah ke depan. Tuhan, saya ini sulit menyekolahkan anak saya. Tuhan, saya ini sulit untuk memberikan perhatian bagi anak saya karena memang suatu dan lain hal. Tuhan, anak saya lagi ada di jauh gitu. Jadi saya sulit untuk berkomunikasi dengan dia karena memang dia sedang ada di suatu tempat, dan saya serahkan saja kepada Tuhan. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain yang atau harapan-harapan yang lain yang kita ingin ucapkan kepada Tuhan. Tetapi percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, ya mengandalkan Tuhan itu, maka segala sesuatu Tuhan yang akan kendalikan. Kita mungkin punya pengaruh besar di dalam setiap aspek yang mungkin dipercayakan kepada kita. Tetapi ingat bahwa segalanya itu berasal daripada Tuhan. Ingat, segalanya itu Tuhan dimuliakan dalam hidup. Semuanya itu semuanya bisa saja yang menghancurkan, bisa membangun. Nah, tetapi lebih penting ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kadangkala ketika kita udah merasa diri udah sangat diberkati Tuhan, udah merasa diri sudah merasa diri bahwa kita nih sudah punya segala-galanya, segala prestasi kita miliki, segala kompetensi saya sudah miliki. Tetapi kalau Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, mencari Dia, memuji Dia, dan memproteskan Dia, saya yakin prestasi engkau itu akan diapresiasi oleh Tuhan. Ketika engkau tidak mengandalkan Tuhan, ketika engkau menyombongkan diri, meninggikan diri, maka kalau kita lihat Nebukadnezar, dia direndahkan oleh Tuhan. Dia direndahkan dan ditekan. Kenapa? Karena dia meninggikan diri. Tetapi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti kata Sakaria, bahwa bukan kuat, bukan gagah, bukan keperkasaan, tapi karena Roh Kudus, tetapi karena Tuhan, tetapi karena Ruach Elohim, tetapi karena roh dari Allah, tapi karena roh Tuhan, tetapi karena kuasa Tuhan yang memampukan kita. Sehingga kita akan terus maju, akan melihat kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan dimuliakan dan dalam hidup kita berkat Tuhan itu akan terus menyertai kita. Untuk itu terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Saya berharap dan doa saya untuk Bapak Ibu Saudara agar supaya Bapak Ibu Saudara makin mengandalkan Tuhan, seperti juga saya terus mengandalkan Tuhan, terus bersandar pada Tuhan. Dan kalau saya percaya bahwa saya mengandalkan Tuhan, tentu saya harus sadar bahwa akan ada begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah. Tetapi percayalah bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dan menyertai kita semua. Dan Tuhan yang menguasai kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.